Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, akhirnya kita ketemu lagi dengan posisi yang kayak gini lagi, formasi dengan yang kayak gini lagi, dengan tugas yang sama lagi, yaitu diskusi. Cuman kali ini beda nih, kita pembahasannya eh, ada pembahasan yang beda dari pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang atribusi dan persepsi. Sebelumnya mungkin izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nanti berdasarkan tempat duduk aja dan sebutin kelasnya. Namaku Salwa Zara Rahmadani dari kelas B. Nama aku Zayana Amalia dari kelas A. Namaku Rantika Standing dari kelas B. Namaku Sharon Antoni Trufasaliando dari kelas B. Nama saya Mayang Febriani Cesar Salsabila dari kelas A. Nama saya Brigita Juliana Situmorang dari kelas B. Nama saya Tina Margareta Bulan dari kelas B. Nama saya Aldila Nadia Mesendi dari kelas A. Nama saya Syifa Rizkia dari kelas A. Saya Muhammad Deni Fareza dari kelas A. Nama aku Muhammad Eka Riantomo dari kelas A. Nama saya Febian Satrio Nugraha dari kelas A. Nama saya Daniel Excel dari kelas A. Saya Muhammad Rayanda Wahyudi Putra dari kelas A. Saya Anastasia Indra Tekwan dari kelas A. Saya Kesyana Nabila dari kelas A. Saya Sifano Fitiara Nurhasanah dari kelas A. Saya Akmal Rizky Mardika dari kelas B. Saya Nur Fitri Wahyuni dari kelas B. Saya Nasyara Matika Astagis dari kelas B. Ya, terakhir nama aku Muhammad Arya Ramadhani Kusuma, bisa dipanggil Arya. Saya dari kelas B. Oke, setelah perkenalan, mungkin yang bakal membahas pertama di sini tuh teman-teman dari kelas B. Kita bakal ngebahas tentang persepsi nih. Mungkin kan dimulai dari aku dulu ya, pengantarnya mungkin. Kan kita kan kalau ngedengar persepsi kan pasti langsung kayak persepsi itu kayak seakan-akan pandangan. Jadi kita ngeliat dari jauh aja kita tuh udah bisa mempersepsi sesuatu. Biasanya kenapa kita bisa mempersepsi sesuatu? Karena kita udah pernah ngeliat kejadian itu sebelumnya gitu. Nah, di sini persepsi sosial itu didefinisikan sebagai penggunaan semua fungsi alat indera kita untuk mengamati, menginterpretasikan, dan memahami situasi serta orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita tuh mencoba memahami apa sih yang lagi terjadi dalam hubungan sosial, itu tuh melibatkan proses interpretasi tadi dan pengambilan informasi. Nah, pengambilan informasinya tuh bisa dari berbagai sumber, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, ucapan, dan tindakan orang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kamu dulu deh. Ya, jadi menambahkan sedikit, persepsi sosial itu juga terkait dengan kognisi sosialnya. Itu kita gimana kita berpikir, memproses informasi dan membuat keputusan tentang orang lain, termasuk bagaimana kita membentuk sikap, mempersepsikan stereotype dan atribusi terhadap perilaku orang lain. Gitu. Jadi proses persepsi sosial sendiri itu sangat begitu mempengaruhi interaksi sosial. Karena apa? Kita terkadang bakal ngebuat suatu prasangka negatif tentang seorang individu ataupun kelompok tertentu, yang mana dari prasangka itu kita bisa menyimpulkan atau kita menilai lah dengan prasangka-prasangka kita. Akhirnya timbullah stereotype, akhirnya keluar respon diskriminasi. Entah bagaimana respon kita ke kelompok tertentu atau bagaimana respon kita ke individu tersebut gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi gimana sih interaksi sosial kita. Nah, ini nyambung nih masih sama materi kita kemarin tentang interaksi sosial dan sebagainya gitu. Terus juga untuk kita mempersepsikan orang lain itu kan masuk ke kepribadiannya sama emosi seseorang. Itu terkadang kita
mempersepsikan kepribadian orang lain itu kita mengidentifikasi orang ini tuh ramah kah, introvert kah, ekstrovert kah, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa menilai orang ini tuh gimana sih sebenarnya gitu. Tapi ada yang berhubungan 3 poin penting yang bisa kita pakai untuk mempersepsikan orang lain secara individu ya, secara personal. Itu tuh bagaimana keterlibatan emosionalnya, terus kepercayaannya dan kejujuran orang tersebut. Nah, itu bisa menjadi faktor penting untuk mempersepsikan secara personal gitu. Tapi untuk yang kelompok tertentu itu kita menilainya secara keseluruhan gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya baik, jadi izin menambahkan. Jadi tadi yang udah dikatakan sama Rantika kalau persepsi orang-orang tuh untuk menilai itu berbeda-beda. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi sosial lingkungan seseorang itu berbeda-beda. Kenapa? Karena di sini di dalam interaksi sosial itu terdapat berbagai macam individu yang memiliki pengalaman serta kognitif ataupun emosi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Serta individu-individu ini membentuk interaksi dengan memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari budaya, nilai, norma sosial, atau bahkan stigma-stigma yang berbeda. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahin? Aku mau nambahin, mungkin ada beberapa faktor-faktor ya dari persepsi sosial itu. Pertama, faktor-faktornya itu ada seperti stereotip, norma sosial, dan juga pengalaman pribadi. Itu tuh dapat mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan orang lain dalam interaksi sosial. Nah, persepsi sosial itu juga dapat berdampak pada interaksi dan hubungan antar individu. Ada lagi mau nambahin? Cukup? Cukup? Oke, balikan ke MC. Oke, jadi mungkin yang bisa sama-sama kita simpulin itu persepsi ini memang sesuatu yang sangat berkaitan sama sosial, karena itu cara kita memandang, cara kita menilai, apalagi tuh biasanya tuh dipengaruhi sama ini juga sih hubungan dekat. Jadi ketika kita ngelihat seseorang, kita bedakan nih, kita kan punya 2 orang nih. Kita ngeliat 2 orang. Yang pertama kita punya hubungan dekat, yang satu kita orang asing. Terus ketika misalnya nih mereka melakukan kejahatan yang sama. Tapi biasanya kalau misalnya kita dengan orang yang dengan punya hubungan dekat, kita bisa memaklumi mereka. Jadi persepsi kita tuh beda lagi, karena kita udah tahu nih latar belakangnya dia nih kenapa. Nah, sedangkan kalau sama orang asing, pasti persepsi kita adalah dia orang jahat kayak gitu. Jadi memang hubungan dekat itu sangat mempengaruhi gitu. Mungkin dari teman-teman kelas A ada yang ingin ditanyakan terkait persepsi. Persilakan. Aku izin bertanya ya. Menurut pandangan dari anak kelas B itu sendiri, gimana sih cara merubah persepsi dari persepsi buruk ke baik atau sebaliknya dari baik ke buruk itu sendiri? Gitu. Terima kasih. Ada yang mau jawab? Sedikit aja. Ya, ini menurutku ya. Jadi bagaimana kita merubah persepsi negatif ke baik dan baik ke negatif. Itu kita punya stigma. Kita punya yang namanya stigma, entah dari stigma kita sendiri, stigma masyarakat dan lain-lain. Terkadang stigma itu bisa mempengaruhi bagaimana persepsi kita ke orang lain. Terus juga itu kita ada nih tujuan persepsi, yang mana kita bagaimana kita mengeksplor, habis itu kita memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain gitu. Jadi gimana caranya, yaitu kita harus bisa memahami. Terus kita stigma itu nggak kita terima langsung mentah-mentah gitu loh. Jadi kita harus cari tahu lagi, bener nggak sih persepsi kita ke orang ini, bagaimana kita bertanya secara langsung kah atau tanya ke teman-temannya yang lain kah gitu. Jadi kita harus apa fakta dari orang ini, apakah benar fakta itu nyambung dengan persepsi yang kita persepsikan gitu. Ada lagi kah? Atau dari teman-teman B ada yang menambahkan? Ya, silakan. Tadi cara mengubah persepsi dari buruk kebaikan. Kalau dari aku sendiri tuh
Yang penting kita punya kemauan untuk merubah itu sih. Yang penting punya kemauan dulu gimana kita nggak berfokus aja ke diri kita, karena kadang persepsi buruk itu bisa jadi karena kita terlalu fokus ke diri kita, jadinya kita nggak mikirin orang lain. Nah, untuk mengubah ke baik, jadi kita harus mau dulu untuk mengubah, untuk memahami orang lain. Nah, seperti itu kalau dari aku gitu. Kalau dari aku untuk ngerubah persepsi orang dari buruk ke baik itu kitanya juga harus ngelakuin perilaku yang positif, komunikasi yang terbuka sama orang tersebut. Jadi orang tersebut tuh dikasih kesempatan untuk ngelihat sisi positif dari diri kita sendiri. Habis itu lebih singkatnya tuh ke waktu dan kesempatannya sih. Sekian. Ada lagi? Ya mungkin sedikit menambahkan ya, untuk dari teman-teman tadi kan itu dari buruk ke positif kan. Mungkin dari saya gimana cara positif bisa berubah ke buruk. Persepsi sosial sendiri itu levelnya itu bergantung sama kedekatan orang dengan individu lain gitu. Jadi ya contoh aja orang terdekat, misal teman sendiri, kita udah dekat sama teman itu, terus dia murung, pasti kan kita peka kan untuk orang ini lagi kenapa-napa nih gitu kan. Tetapi teman dekat kita, misal teman dekat kita ini mengkhianati kita, nah stigma-stigma yang dijelaskan sama teman-teman tadi lah yang menjadi persepsi sosial kita berubah gitu. Jadi ya tergantung pada level kedekatan individu dengan orang lain. Mungkin itu aja menambahkan. Oke. Kembalikan ke moderator. Oke. Mungkin itu tadi jawaban dari teman-teman, apakah sudah cukup, Syifa? Selain Syifa ada lagi nggak? Aku mau nanya ya, menurut kalian itu stereotip, prasangka, sama persepsi itu apakah satu hal yang sama atau tiga hal yang berbeda? Karena menurutku mereka itu sama-sama menilai. Menurutku ketiganya. Jadi aku tuh agak sedikit bingung, apakah ketiganya itu memiliki kesamaan atau beda gitu loh masing-masingnya. Entah yang ini, yang A itu lain juga, yang B lain juga, yang C itu lain juga. Kasih. Oke, Adila aku izin jawab ya. Mungkin nanti ditambahin sama teman-teman kalau misalnya ada yang keliru. Jadi sebenarnya stereotip sama persepsi itu sebenarnya hal yang berhubungan ya, beririsan. Nah, jadi tuh kan stereotip itu ada pandangan atau penilaian terhadap suatu kelompok yang membawa harapan pada seperti apa individu di dalam kelompok. Jadi stereotip ini ibaratnya sesuatu yang melekat pada seseorang individu lah atau suatu kelompok. Jadi mereka tuh ciri khasnya mereka tuh seperti itu. Nah, nanti timbullah persepsi dari situ. Kan kita kan mengamati kan, misalnya nih oh ternyata angkatan 2022 ceria nih, misalnya kayak gitu. Nah, nanti persepsi orang-orang akan seperti itu gitu. Jadi ada stereotip, jadi kayak udah ada capnya gitu loh ibaratnya. Tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Nah, aku jawab intinya ya. Aku menarik dari jawaban Salwa. Jadi persepsi, prasangka sama stereotype. Prasangka sama stereotype itu adalah komponen yang memunculkan persepsi gitu. Jadi dari prasangka sendiri tuh sikap negatif, diskriminatif dan lain-lain. Terus stereotype itu keyakinan dari prasangka yang ditimbulkan gitu. Akhirnya dari prasangka, stereotype memunculkan suatu pandangan, suatu persepsi yang kita bisa sebut sebagai persepsi sosial gitu. Cukup? Oke, mungkin udah cukup ya tentang persepsi. Jadi bisa langsung aku berikan ini. Oke teman-teman, tadi kan udah selesai pembahasan dari kelas B tentang persepsi. Selanjutnya aku serahkan ke kelas A untuk membahas tentang atribusi.
Iya, jadi di sini kita lanjut materi mengenai atribusi ya teman-teman. Tadi kan udah tuh tentang persepsi. Persepsi kan kayak pandangan gitu kan. Nah, terus kalau atribusi ini mengacu pada bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku individu lain atau dirinya sendiri. Jadi misalnya nih, kita ngelihat perilaku orang itu tuh negatif, tapi kita mikirnya kayak mungkin di balik perilaku negatif itu ada hal-hal di belakangnya yang mungkin terjadi perilaku seperti itu. Tuh kayak gitu atribusi. Terus juga proses atribusi ini, proses terbentuknya ini yang pertama itu peristiwa, yang kedua itu analisis penyebab peristiwa, terus yang ketiga penanaman kembali atau modifikasi asumsi sebelumnya. Jadi kayak kita mikir lagi gitu loh. Terus yang terakhir itu pilihan akan perilaku yang mendatang. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, izin melanjutkan ya. Jadi itu tadi dari Zayana sudah dijelaskan dan dipaparkan pengertian dari atribusi sosial itu sendiri itu apa dan bagaimana. Nah, jadi aku mau lanjut untuk jenis-jenis atribusi sosial. Untuk jenis atribusi sosial itu ada internal, eksternal, stabil, dan tidak stabil. Nah, kalau kita dari namanya sendiri kita udah tahu kalau internal itu berarti berasal dari dalam diri pribadi si orang tersebut gitu. Jadi ada faktor pribadi seperti sifat, kemampuan, atau perasaan. Nah, selanjutnya ada juga eksternal. Eksternal itu dari luar, dari luarnya itu maksudnya dari lingkungan atau situasional atau keadaan lingkungannya. Dan selanjutnya itu ada stabil. Nah, stabil itu mereka itu menyimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku itu disebabkan oleh faktor-faktor yang stabil dan tidak berubah. Kalau misalnya yang nggak stabil berarti ada peristiwa yang menyebabkan si atribusi sosialnya itu tuh bisa saja berubah. Contohnya sendiri itu kalau dari atribusi internal ketika bisnis teman itu tuh gagal, kita bisa mengaitkannya dengan kurangnya kemampuan berbisnisnya. Itu kan dari kemampuan pribadinya gitu. Ada juga kalau contoh eksternalnya misalnya si Mayang ini dia ujian kan besok pagi. Nah, tapi dia itu harusnya malam ini belajar gitu. Tapi dia nggak bisa belajar malam ini dikarenakan dia ada rapat organisasi. Itu kan gara-gara situasionalnya gitu. Selanjutnya ada juga stabil dan tidak stabil. Misalnya si Aldila itu mendapatkan nilai D pada paper mata pelajaran sosiologinya. Nah, jika dia mengaitkan grade dengan fakta bahwa dia selalu bernasib buruk, kan ada tuh Pak Andrea sempat di kelas tuh nyinggung tentang nasib gitu kan. Nah, nasib buruk dia itu membuat atribusi yang stabil, dan jika ia mengaitkan kelas dengan fakta bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk belajar, itu membuat atribusi yang tidak stabil. Gitu sih kalau dari aku. Adakah lagi yang mau nambahkan? Aku mau nambahin. Nah, nah kita tuh mengatribusi suatu tindakan itu disebabkan daya personalnya tuh hanya jika orang yang kita persepsi ini mempunyai keinginan untuk bertindak. Nah, jika dia tuh berniat untuk melakukan dan berusaha untuk menyelesaikan tindakannya. Nah, kalau demikian itu atribusi kita itu beranggapan hal tersebut itu berhubungan dengan sifatnya sehingga dapat kita gunakan untuk mengetahui tindakan-tindakannya ya di masa yang akan datang. Di sisi lain, jika kita mengatribusi sebagai daya lingkungan, hal ini tuh tidak ada hubungannya dengan sifat orang yang kita persepsi, sehingga kita tuh tidak dapat menggunakan itu untuk mengetahui tindakan-tindakan yang akan dia lakukan di masa yang akan datang nanti. Ada yang mau nambahkan lagi? Mayang mau nambah. Tadi kan juga Zaina udah sempat nyinggung mengenai pengertian dari teori tentang pengertian dari atribusi sendiri. Sudah Bapak Andreas tuh juga sempat menjelaskan mengenai teori atribusional menurut Bernard Weiner tahun 1985. Jadi tuh menurut teori ini tuh
menjelaskan tuh bagaimana yang mengatribusi atau yaitu proses mental yang digunakan individu untuk mengidentifikasikan penyebab peristiwa, penyebab perilaku, motivasi dan emosi mereka. Lalu biasanya individu itu lebih cenderung mencari penjelasan tentang mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Jadi Bapak tuh juga sempat menjelaskan kalau memang kayak kita tuh misalnya kita jatuh, biasanya juga ada hubungannya dengan atribusi eksternal atau internal. Jadi misalnya kayak kita jatuh, kita tuh biasanya lebih sering nyalahin itu loh jalannya licin, bukan karena kayak oh mungkin kita kurang hati-hati. Biasanya kayak gitu tuh berarti menunjukkan bahwa atribusi individu tuh lebih ke eksternal tuh lebih tinggi daripada yang internalnya. Lalu itu termasuk mengapa mereka tuh merasakan emosi tertentu dan memiliki motivasi tertentu, dan ini tuh semua adalah outcome atau hasil dari suatu tindakan atau suatu kejadian gitu. Jadi biasanya itu seseorang tuh cenderung harus, kata Pak Andreas menjelaskan kemarin, seingat saya kalau misalnya salah mohon dikoreksi ataupun ditambahkan ya. Seingat saya tuh biasanya individu emang lebih cenderung kayak bisa untuk mulai melangkah kalau udah cari tahu nih alasannya apa. Dia harus jelas, dia harus terselesaikan nih apa kira-kira masalahnya. Kalau nggak terselesaikan biasanya dia selalu cari yaitu atribusi eksternal untuk yang penting dia dapat penjelasan entah itu benar apa itu salah gitu. Mungkin yang lainnya boleh ditambahkan. Enough ya. Ada yang mau tanyakan? Iya, teman. Ya teman-teman, aku izin menambahkan ya tentang tujuan melakukan proses atribusi ini. Jadi yang pertama itu proses atribusi mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap dunia. Kesimpulan-kesimpulan dibuat untuk memahami lingkungan dan memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Terus juga atribusi sosial ini adalah cara kita untuk memahami orang lain, fenomena di sekitar dan lain-lainnya. Nah, proses atribusi yang dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya sendiri serta berusaha untuk mengendalikan tindakan-tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya. Nah, terus juga aku tadi mau nambahin punyanya Syifa mengenai atribusi internal dan eksternal. Kalau atribusi internal itu cenderung bisa dikontrol, sedangkan yang eksternal itu nggak bisa sama sekali untuk dikontrol gitu, karena kan dari lingkungan luar, jadi nggak bisa dikontrol aja gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi kan udah dijelasin pengertian, tujuan dan segala macam. Nah, di sini juga dijelasin mengenai kesalahan atribusi. Jadi menurut Baron dan Brain itu kesalahan atribusi itu bersumber dari kesalahan atribusi yang mendasar. Terus yang kedua efek pelaku dan pengamat. Biasanya tuh kalau misalnya dijelasin kayak tadi, misalnya kita tuh ada kedekatan. Nah biasanya tuh kita cenderung lebih condong mempunyai atribusi baik tuh terhadap orang yang menurut kita dekat. Udah dijelasin juga sebelumnya. Terus juga ada pengutamaan diri sendiri atau self mentoring bias. Jadi kayak kita tuh mengutamakan diri kita sendiri gitu. Lalu di sini juga dijelaskan gimana sih kira-kira kunci tuh agar supaya nggak salah nih dalam mengatribusikan. Yang pertama tuh specific information. Jadi informasinya itu harus spesifik tentang suatu peristiwa dan membantu seseorang membuat atribusi yang lebih akurat. Jadi kayak harus tahu nih informasinya secara lengkap biar nggak salah. Terus yang kedua ada causal rules, di mana aturan yang tidak subjektif digunakan seseorang untuk membuat atribusi. Yang ketiga, aktor versus observer, yaitu perbedaan atribusi yang dibuat oleh orang yang terlibat dalam suatu peristiwa dan orang yang hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Biasanya tuh kayak kalau contoh di kelas A sih bapaknya ngasih contoh kayak detektif gitu. Jadi kita memposisikan gimana kita jadi aktornya atau kita jadi aktor sekaligus bisa juga jadi observer gitu. Terus yang ketiga tuh ada hedonic bias yang menyebabkan seseorang membuat atribusi yang membuat mereka merasa lebih baik, kayak yang dijelasin sebelumnya, kayak kedekatan yang udah bias lah ibaratnya, kita nggak bisa kayak gitu. Saya kembalikan lagi ke Syifa ya. Saya izin menambahkan ya. Jadi menurut Bernard Weiner, beliau itu mengusulkan bahwa individu itu tuh memiliki respon afektif awal terhadap konsekuensi potensial dari motif intrinsik atau ekstrinsik aktor yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku di masa depan. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh beberapa teman saya sebelumnya. Artinya
persepsi atau atribusi sosial seseorang sendiri mengapa mereka berhasil atau gagal pada suatu kegiatan menentukan jumlah upaya orang tersebut akan terlibat dalam kegiatan di masa depan. Nah, Weiner itu menyarankan bahwa individu itu melakukan pencarian atribusi mereka dan secara kognitif mengevaluasi sifat kasual pada perilaku yang mereka alami. Ketika atribusi menyebabkan pengaruh positif dan ekspektasi tinggi akan kesuksesan di masa depan, atribusi seperti itu tuh harus menghasilkan kemauan yang lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pencapaian serupa di masa depan daripada atribusi yang menghasilkan pengaruh negatif dan harapan yang rendah terhadap kesuksesan di masa depan. Nah, akhirnya penilaian afektif dan kognitif mempengaruhi perilaku masa depan ketika individu menghadapi situasi yang sama. Atribusi pencapaian Weiner memiliki 3 kategorisasi. Sebenarnya ini sudah ada dijabarkan di kelas Bapak juga yang ada petanya gitu, yang hitam putih itu kan? Nah, itu tuh bisa kita singkat aja, itu ada 3, ada teori stabilitas, locus of control, controllability atau kausalitas. Nah, stabilitas mempengaruhi harapan individu tentang masa depan mereka, kontrol terkait dengan kegigihan individu pada misi, dan terakhir itu kausalitas mempengaruhi respons emosional terhadap hasil pada tugas gitu. Ada lagi kah yang mau menambahkan? Oke, aku balikin ke moderator ya. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait atribusi? Baik, di sini aku mau nanya, dari yang kalian jelaskan tadi kan ada proses atribusi, ada bias di dalam proses yang digunakan untuk memandang orang lain. Nah, di sini aku nanya bagaimana bias ini mempengaruhi kesan yang kita bentuk terhadap orang lain ketika kita berinteraksi dengan mereka. Nah, terus secara khusus nih, sejauh mana dan dalam cara apa bias ini mempengaruhi persepsi kita terhadap identitas dan tujuan orang-orang yang berinteraksi dengan kita? Ya, silakan dijawab. Bias, gimana sih bias itu bisa mempengaruhi? Aku aja dulu. Ada yang mau jawab? Bias itu mempengaruhi bentuk orang lain. Ya menurut aku ya, kenapa bias itu bisa mempengaruhi gitu, misalnya kayak kita tuh udah deket nih, misalnya nih ya, misalnya ini seingat aku ya, kalau misalnya salah mohon dikoreksi. Misalnya nih kita tuh punya kedekatan, misalnya aku sama si Shiva nih, kita dekat, tiba-tiba Shiva nih cerita kalau misalnya cowoknya selingkuh nih, misalnya cowoknya selingkuh, terus kayak pasti kita udah ngerasa cowoknya nih jahat, cowoknya nih kayak gimana, jadinya kita bias gitu loh, kita nggak bisa nilai itu secara kayak objektif gitu loh, kita ngeliatnya jadi subjektif, kayak kita nggak bakal bisa ngelihat sudut pandang lain dari sudut pandangnya si laki-laki ini. Entah mungkin Shivanya nih egois kah, entah Shivanya ini nggak punya waktu lah, atau mungkin beda love language mungkin gitu kan, kita nggak bisa tahu itu. Tapi kan kita ngeliatnya dari Shiva nih, dari Shiva kita kayak iya cowokku tuh selingkuh gara-gara kayak ya mungkin dia udah ada yang baru aja, jadi kita udah bias, kita nggak bisa nilai, kita nggak bisa di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak ya udah, penilaian kita udah nggak bisa dikatakan 100% benar gitu. Makanya perlu adanya aktor sama observer biar kita bisa menempatkan diri sebagai si cowoknya dan kita bisa observasi juga, jadi nggak ada ketimpangan gitu kalau menurut aku sih. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh. Ada lagi kah yang mau menambahkan atau yang bertanya? Ya mungkin karena memang materinya udah maksudnya udah familiar lah di kita kan, soalnya tentang persepsi, atribusi gitu. Cuman mungkin karena dia pakai kata-kata yang sulit, jadi kita tuh bertanya-tanya atribusi itu apa sih, tapi ternyata setelah dijelaskan, oh ternyata atribusi itu ya itu tadi, lanjutan dari persepsi kayak gitu. Mungkin ada yang mau nanya lagi atau sudah cukup?
Oke, karena dari teman-teman juga udah cukup, dari aku pribadi juga udah cukup dan sangat jelas. Sekian dari diskusi hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mau bagi-bagi ilmunya. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi